Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah rahimakumullah, jemaah yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita akan melanjutkan kajian-kajian edisi Ramadan tentang Rasulullah dan para sahabat yang mulia. Saat ini saya akan mengangkat kisah ketika Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan bahwa di kalangan para sahabat radhiyallahu anhu yang mereka adalah orang-orang pilihan yang ditempa langsung dan diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ketika para sahabat di antara mereka ada yang menerima hadiah, misalnya berupa beras. Ketika dia menerima hadiah berupa beras, maka kalimat pertama yang terucap adalah kalimat Alhamdulillah. Namun tatkala kemudian beras itu sudah ada di tangannya, kemudian dia berpikir bahwa saat ini dia belum membutuhkan beras tersebut. Maka dia berpikir bahwa tetangganya, sahabatnya juga itu sangat membutuhkan. Maka beras itu akhirnya berpindah kepada tetangga sebelahnya. Karena tahu bahwa tetangga sebelahnya itu memang kehidupannya lebih sulit dari yang kali pertama menerima beras tersebut. Ketika sahabat yang kelihatan ekonominya dalam keadaan sulit, sama saat mendapatkan beras tersebut dari sahabat yang pertama, maka ucapannya adalah kalimat Alhamdulillah. Namun tatkala beras itu sudah berada di tengah-tengahnya, maka dia berpikir lagi bahwa sesungguhnya beras ini masih ada yang sangat membutuhkan dari dirinya, padahal dia miskin. Tapi dia berpikir bahwa tetangganya sebelah itu lebih membutuhkan beras ini. Karena apa? Karena ternyata tetangga sebelahnya itu ya sudah miskin, banyak anak pula. Maka kemudian akhirnya beras itu berpindah kepada tetangga yang sebelah. Dan kali pertama tetangganya yang sebelah juga merupakan bagian sahabat Rasulullah, berucap kalimat Alhamdulillah. Setiap nikmat yang datang dari luar kemudian diterimanya, maka pendidikan yang Rasulullah ajarkan kepada mereka yang sampai kepada kita adalah terucap kalimat Alhamdulillah. Konsekuensi dari kalimat Alhamdulillah ini adalah bagian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sekecil apapun yang kita dapati pada hari itu. Namun apa yang terjadi jamaah rahimakumullah ketika kemudian sahabat Rasulullah yang miskin kemudian banyak anaknya masih juga berpikir bahwa masih ada tetangganya yang sangat membutuhkan beras ini karena tetangga sebelahnya dalam keadaan cacat. Artinya ya dia tidak punya organ tubuh ini sempurna. Seperti contoh kakinya pincang. Maka tatkala kemudian sahabat yang anaknya banyak ini berpikiran bahwa sebelahnya itu sangat membutuhkan, maka beras ini pun berpindah kepada sahabat yang sangat membutuhkan karena memang kondisi tubuhnya dalam keadaan tidak sempurna. Artinya bahwa beras ini sudah berpindah ke tiga tangan. Padahal mereka sangat membutuhkan, tapi mereka lebih mengutamakan sahabat-sahabatnya yang betul-betul menurut pemikiran mereka adalah sangat membutuhkan dari mereka-mereka. Ketika sampai beras itu kepada sahabat yang tidak sempurna tubuhnya, fisiknya, maka kalimat yang pertama adalah kalimat Alhamdulillah. Namun lagi-lagi subhanallah, jemaah rahimakumullah, sahabat yang tidak sempurna ini masih berpikir bahwa beras ini masih dibutuhkan oleh tetangganya yang saat itu lebih parah keadaannya dari dirinya. Hingga akhirnya apa yang terjadi jemaah rahimakumullah, beras dari satu sahabat ke sahabat yang lain, ke sahabat yang lain, hingga kemudian 7 tangan sahabat berpindahnya beras itu. Subhanallah, sampai kepada sahabat yang terakhir dalam keadaan sakit parah pun sampai beras itu kepadanya. Namun apalagi yang kemudian terjadi jamaah rahimakumullah, dia berkata, aku betul dalam keadaan sakit, tapi jiwaku insya Allah dalam keadaan sehat. Ada yang saat ini sahabatku betul-betul sedang diuji oleh Allah dengan kehilangan keluarganya.
Maka beras itu akhirnya beralih lagi kepada sahabat yang pertama, yang memberikan beras itu ke sahabat yang kedua, lanjut yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan yang ketujuh sampai lagi ke yang pertama. Subhanallah, begitu luhur dan tingginya akhlak para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dialah tidak mementingkan diri pribadi dan keluarganya. Seperti itulah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada mereka. Rasul tidak pernah mementingkan diri dan keluarganya, tapi yang dipentingkan oleh Rasul adalah bagaimana keselamatan umatnya. Dan umatnya yang selalu dipikirkan oleh Rasulullah itu insya Allah diantaranya kita. Jadilah orang yang senantiasa selalu berbagi dalam kondisi seperti ini, karena di dalam Islam bahwa semakin banyak kita berbagi, semakin banyak insya Allah nikmat yang akan Allah limpahkan kepada kita. Ingat pada kajian-kajian sebelumnya, janganlah banyak berhitung kepada apa yang Allah perintahkan, maka Allah akan memberikan kepada kita juga tanpa ada hitungannya. Semoga keberkahan Ramadan ini mengantarkan kita menjadi orang yang peduli kepada sesama. Selamat berbuka puasa. Semoga puasa pada hari ini insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kita akan lanjutkan episode tentang kisah Rasulullah dan para sahabat pada episode-episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.